para pemirsa Suyanto.id, mari kita berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Anda, channel pendidikan Suyanto.id. Nah, tamu kita yang akan berbagi pengetahuan di sini adalah Dr. Hasto Wardoyo. Beliau adalah Bupati Kulon Progo 2011 sampai 2019. Beliau adalah juga merupakan ahli dokter kebidanan dan juga ahli bayi tabung. Nah, kita di episode 6 ini akan membicarakan tetap saja bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang berkualitas, cerdas, dan dengan demikian menopang kemampuan dan competitiveness SDM di negara kita. Kita sapa dulu tamu kita, Bapak Dr. Hasto Wardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof Yanto dan semua followernya Prof Yanto yang luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum Dok, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan ini Dok, untuk kali episode ini kita akan bertanya, mungkin ini mewakili pandangan orang-orang masyarakat awam. Apakah janin bayi begitu terbentuk 56 hari pertama katanya sudah komplit sebagai manusia kun fayakun Allah itu perlu olahraga begitu dengan perkembangannya sampai di kehamilan itu, Dok. Apakah ada keharusan ibu hamil itu memberi kesempatan bayinya berolahraga melalui ibunya? Gimana, Dok? Iya, jadi kalau pengetahuan tentang olahraga bagi bayinya atau ibunya itu sampai hari ini yang dikenal di dunia kebidanan, obstetri dan ginekologi ini direkomendasikan mulai umur 20 minggu. Oke. Jadi 20 minggu itu sudah cukup besar itu ya. Jadi karena kalau orang awam mungkin menghitungnya sudah 5 bulan, mendekati 5 bulan gitu. Tapi di dunia kebidanan ini tidak mengenal bulan dalam menghitungnya minggu. Karena minggu itu pasti 7 hari, sedangkan bulan itu plin-plan, kadang-kadang 28, kadang 30, kadang 31. Makanya kami menghitungnya dengan minggu, Prof, dan direkomendasikan untuk bisa exercise, olahraga di minggu ke-20. Di atas 16 minggu, begitu, Prof. Ya. Nah, itu kan ada juga orang yang berpandangan kalau hamil itu hati-hati, harus bergerakannya itu terbatas. Tapi ada juga orang kampung-kampung saya lihat, Dok, wah itu hamil pun kerja keras dan sebagainya. Nyatanya kok nggak apa-apa. Itu kebetulan atau secara medis memang harus ada tuntunannya, Dok. Bagaimana memperlakukan bayi di dalam perut itu, Dok? Ya, gini, Prof. Jadi sebetulnya aktivitas itu orang hamil itu orang normal. Jadi bukan orang sakit. Ya, sebetulnya aktivitasnya itu relatif masih bisa normal. Hanya yang dihindari itu hal-hal yang menimbulkan tekanan pada perut. Ya, hal-hal yang menimbulkan tekanan pada perut yang berlebihan tentunya. Kenapa tekanan pada perut ini berlebihan itu berbahaya? Karena tekanan ini juga memberikan tekanan pada rahim. Sehingga rahim bisa merespon tekanan dengan kontraksi. Kalau rahim merespon tekanan dengan kontraksi, maka kemudian akhirnya bisa lahir sebelum waktunya. Ini kan bahayanya gitu. Atau kalau hamilnya kurang dari 5 bulan, namanya bukan melahirkan, tapi namanya abortus gitu. Nah, itu jadi intinya itu, jadi menghindari tekanan. Nah, tekanan itu bukan hanya perutnya terpukul atau terdesak ya, Prof, tapi orang seperti batuk itu kalau berlebihan itu juga memberikan tekanan pada perut, karena kita batuk itu juga merupakan menekan rongga perut. Kemudian orang mengangkat beban itu kan juga itu ada tekanan di dalam rongga perut, meskipun yang dipaksa tangannya itu ya, tetapi sebetulnya ada tekanan di rongga perut itu. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya yang tidak direkomendasikan. Kemudian juga hal lain yang sifatnya membuat kontraksi tapi secara kimiawi itu ada juga. Jadi contohnya misalkan gini, hamilnya masih muda, belum 14, belum 16 minggu, belum 4 bulan. Kemudian dia karena manten baru, dia frekuen hubungan seks terus-menerus gitu ya, karena masih semangat-semangatnya karena bulan madu. Nah,
ini kan pancaran sperma yang masuk itu mengandung zat namanya prostaglandin. Nah, zat yang namanya prostaglandin ini membuat kontraksi rahim. Makanya kalau habis hubungan seks itu sering mules gitu ya, sering mules lah. Ini juga bisa berpengaruh kalau seandainya terlalu sering, kemudian sering kontraksi, ya kalau hamilnya masih di bawah 4 bulan bisa mengalami keguguran. Makanya sarannya kalau hamil muda ya jangan hubungan seks terlalu sering lah ya. Syukur kalau tidak, tapi kalau menyarankan tidak kan juga tidak baik gitu ya. Apalagi mantan baru gitu ya. Jadi akhirnya ya sarannya cuma diperjarang. Begitu juga ketika hamilnya sudah 8 bulan, orang punya mitos, oh ini kalau hubungan seks ini bisa menjemput itu nanti terus lahirnya tidak mundur. Ya betul juga, tetapi kan banyak salahnya karena kalau hubungan seks terlalu banyak pada akhir kehamilan bisa pecah ketuban sebelum waktunya kalau terjadi orgasme, kontraksi begitu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu, Prof, yang istilahnya aktivitas yang perlu diperhatikan. Begitu. Wah, ini yang perlu diketahui, Dok, karena hubungan seksual itu dipersepsikan bahwa bayinya ikut olahraga itu, Dok. Sebenarnya bukan begitu. Ya itu yang salah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi netizen dan masyarakat. Nah, kemudian itu dari fisik, Dok. Kalau misalkan saja dari unsur gizi, makanan, ada juga kan orang yang berpendapat, wah banyak minum air degan supaya kulit anaknya mulus dan sebagainya. Apa ada pengaruh, Dok? Sama sekali tidak, Prof. Jadi sama sekali tidak, karena air ketuban itu tercipta itu mau keruh mau jernih itu tidak dipengaruhi oleh konsumsi seperti itu. Jadi air ketuban yang keruh itu menunjukkan bayi yang stres. Jadi misalkan bayinya itu tercekik begitu, maka bayi itu akan mengeluarkan namanya mekonium. Mekonium itu adalah feses. Fesesnya bayi itu disebut mekonium kalau di dalam rongga rahim itu. Nah, itulah yang membuat keruh. Jadi bayi itu kan ya minum air ketuban, ya kencing ke dalam air ketuban, tapi bayi nggak boleh berak di dalam air ketuban itu. Jadi bayi itu selama dia sehat dan istilahnya fetal well-being-nya itu well itu, maka dia ini tidak pernah akan terberak. Iya. Dan salah satu yang membuat keruh adalah karena bayinya terberak. Dan kenapa bayi terberak itu menunjukkan bahwa bayi itu stres, ya, di dalam, ya, ada stresor, ya. Makanya kalau ketuban keruh bukan karena air kelapa, tapi karena bayinya ada stresor yang kuat itu. Nah, itu Prof. Jadi makanya bayi-bayi yang sudah lewat waktu itu sering air ketubannya keruh. Kenapa bayi yang lewat waktu air ketubannya paru-parunya kemasukan air ketuban yang sangat membahayakan dan bisa berkepanjangan dan mengancam kematian. Seperti itu, Prof. Jadi air ketuban itu bisa berubah ya, tergantung kondisi suasana kebatinan bayi. Kalau bayi stres atau berak itu ketuban langsung keruh gitu tadi, Dok. Iya, betul sekali dan sangat mencerminkan. Makanya ya kalau orang Jawa itu bilang kakang kawah di hari-hari itu ya. Kakang kawah itu kawahnya air ketuban, di hari-hari itu adiknya itu plasenta itu. Tapi saya nggak tahu filosofinya orang Jawa itu mengatakan bahwa kakang kawah di hari-hari, tapi memang kehidupannya itu sangat tergantung oleh kawah itu air ketuban, hari-hari itu plasenta itu. Oke. Yang apa bedanya ketuban dengan ari-ari, Dok? Ari-ari itu kan memasuk makanan lewat pusar. Kalau ketuban untuk apa? Untuk menghidupi ekologi. Jadi begini, Prof. Ketuban itu adalah air. Sedangkan ari-ari itu kan benda padat yang plasenta, yang sebagai sarana untuk komunikasi uteroplasental istilahnya. Artinya ari-ari ini sebagai sarana komunikasi transportasi makanan dari ibu ke bayi. Itu adalah plasenta. Air ketuban adalah produk yang dihasilkan oleh ari-ari dalam bentuk air disebut dengan air ketuban. Sehingga kita itu hidup di dalam kantong, ya. Kantongnya itu terisi air dan airnya disebut air ketuban.
dan kantongnya ini ditupang penuh oleh ari-ari karena yang memproduksi air ketuban adalah ari-ari. Begitu, Prof. Ya, supaya Oh, bayang. begitu. Jadi dalam konteks itu simbiosis sekali antara ketuban dan ari-ari. Apakah ada produk ketuban yang tidak baik akibat dari ari-arinya tidak normal, Dok? Begini, Prof. Jadi kalau air ketuban itu sebetulnya diproduksi oleh ari-ari itu selalu baik. Air ketubannya selalu baik. Jadi artinya tidak ada barier yang kuat di ari-ari ini. Maksud saya segala hal-hal yang buruk dari ibunya itu terbarier, terbatasi dengan sangat baik oleh ari-ari sehingga tidak masuk ke air ketuban. Sehingga misalkan ibunya minum kopi, air ketubannya tidak akan berasa kopi. Ibunya makan narkotika, air ketubannya tidak akan kena air narkotikanya gitu loh. Jadi ibunya minum alkohol, air ketubannya tidak akan kena alkoholnya. Jadi sebetulnya air ketuban itu luar biasa diciptakan oleh Allah, ya luar biasa. Jadi memang steril betul dari pengaruh-pengaruh ibunya, gitu, Bro. Ya. Wah, luar biasa ya, begitu mekanisme Allah untuk menjaga manusia sejak dalam kandungan itu. Betul, Prof. Jadi Allah itu menciptakan manusia dalam kandungan itu dengan barier ini dokter pun tidak bisa nyontoh itu. Seperti ASI contohnya. ASI itu tidak terpengaruh ibunya. Artinya ASI ibunya makan apa saja, ASInya itu kualitasnya bagus. Jadi ibunya sakit, ibunya kurus, ASInya tetap bagus kualitasnya gitu. Ini kan luar biasa. Makanya Tuhan itu menciptakan satu sistem produksi itu di dalam tubuh kita itu wow gitu, luar biasa. Jadi manusia itu kalau menciptakan sistem pasti kalau inputnya turun pasti outputnya juga turun itu. Oh iya iya. Tapi kalau ini dibuat sistem sedemikian rupa sehingga inputnya turun pun outputnya stabil. Yang digerogoti mesinnya. Ini kan sistem yang luar biasa. Ya. Itu mungkin juga sudah menginspirasi industriawan mungkin, Dok, itu. Luar biasa. Nah, jadi ketika orang hamil itu kapan usia kehamilan yang paling rawan? Ketika orang nggak boleh angkat-angkat, nggak boleh gerak seenaknya supaya tidak menekan rahim sehingga tidak stres bayinya, Dok. Ya, sebetulnya rawannya kehamilan itu yang pertama sebelum hamil 4 bulan. Sebelum 4 bulan ini karena masih rawan. Masih mudah sekali terjadi abortus. Itu. Kemudian rawan yang berikutnya ketika mulai 36 minggu ya. Atau kalau orang umum mengatakan 8 bulan masuk 9 bulan ya. 36 minggu. Jadi orang hamil itu kan 40 minggu, Prof. Jadi mulai dari 36 minggu, 36, 37, 38, 39 sampai 40 ini adalah rawan karena di situ mudah terjadi hal-hal seperti pecah ketuban, lahir sebelum waktunya, kemudian juga infeksi. Ya, makanya di masa 4 minggu terakhir ini rawan, kemudian 16 minggu di awal ini rawan, begitu. Oh ya. Jadi bayi ketika di dalam perut itu seperti berenang saja, Dok, itu. Betul. Ngambang-ngambang kadang-kadang sehingga dia kok bisa terjerat lehernya dengan tali pusar segala macam, itu prosesnya kenapa itu, Dok? Ya, sebetulnya itu proses alami biasa. Ketika tali pusat itu panjang, kemudian tali pusat itu mengapung-ngapung juga di kolam air ketuban itu, maka suatu saat bayi kan gerak. Jadi ketika bayi itu gerak, bayi itu diikat oleh tali pusat di wudelnya atau di pusatnya, kemudian seperti kambing diikat itu ya, seperti kambing diikat, tapi ini yang diikat bukan lehernya tapi wudelnya, pusatnya itu. Nah, tapi kambingnya bergerak-gerak, jadi ya sama lah, ini juga bayinya itu bergerak-gerak mobile itu di dalam air ketuban, kemudian kalau talinya ini panjang, itu akhirnya risikonya ya begitu, bisa mengalung di leher. Kalau mengalung di leher, kemudian nanti ngalungnya 2 kali lilitan, kalau bayinya bergeraknya cepat, jadi terjerat itu. Jadi sebetulnya itu mekanisme alamiah saja. Ketika bayi bergerak-gerak, sementara ada talinya, maka tali itu suatu saat yang menjerat lehernya bisa, menjerat tangannya bisa gitu. Ya, jadi
Jadi sebetulnya mekanisme biasa itu. Ya, 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 ya. Tapi mitosnya bahwa orang-orang yang cakep itu kalau ngusus katanya dok, Ya, lehernya ya, kali. ya, ya orang Jawa itu banyak sekali lah mitos-mitosnya, tapi ya, kadang-kadang, wah ini kalau khusus ini nanti anaknya cakep ganteng ya, ya disyukuri aja lah, alhamdulillah kalau cakep ganteng. Tapi secara medis sebetulnya kita nggak bisa menjelaskan hubungan antara kalau khusus dengan cakep itu nggak bisa menjelaskan. Dan persoalan tali ketubannya melilit leher itu kan termasuk nasib bayi juga dok itu saya. Betul, iya itu sudah bagian dari probabilitas untuk terjadi kecelakaan itu. Jadi itu kan istilahnya apa ya, ya accident ya. Jadi dalam bahasa kedokterannya sering dikatakan umbilical cord accident. Jadi tali pusat yang menjadi kecelakaan. Oh, kalau itu terjadi ketika belum siap lahir, apa yang dilakukan dok biasanya secara medis? Sebetulnya kalau belum lahir terjerat itu enggak apa-apa. Karena iya kalau masalah jeratan yang membahayakan ketika lahir. Jadi ketika dia terjerat terus kepalanya turun masuk itu akhirnya seperti kambing ya tertarik terjerat itu. Tapi kalau dia masih di dalam rongga air ketuban dan masih berenang-renang enggak akan tercekik. Enggak akan tercekik. Wah, jadi untuk menolong adalah ketika terjerat itu otomatis disesar, dijemput bayinya dok. Ya, dalam keadaan kritis begitu, Prof. Ya. Yang sekarang ini kan ada yang kelainan tali pusat yang ada suatu saat tali pusatnya itu. Kecil betul-betul mengecil itu. Jadi karena kepuntir-puntir akhirnya mengecil. Nah, begitu mengecil akhirnya saluran makan yang ke bayi itu enggak sukses itu. Dalam keadaan begitu sering terjadi kematian bayi. Jadi Allah menciptakan semua filter makanan diblok dari ibu ke kebutuhan anaknya lewat ASI, lewat tali ketuban atau apa tadi ari-ari itu tali pusat. Tali pusat, dan itu ada mitos juga dok, katanya orang-orang yang nyusu itu nggak mau, tadinya suka makan cabai tapi akhirnya nggak makan cabai karena dipercaya bahwa ketika dia makan cabai bayinya ikut diare. Apa itu sebenarnya nggak benar ya? Ya, tidak sebetulnya Prof. Jadi orang hamil tidak dilarang makan cabai, tidak dilarang makan sambal, itu tidak. Jadi karena sebetulnya mekanismenya sudah sangat terjaga betul dengan sistem barier yang sangat baik. Itu. Tapi barier itu bisa kadang-kadang rusak nggak dok? Tidak berfungsi misalnya? Bisa kalau barier itu usianya tua. Jadi seperti katakanlah hamil sudah lewat waktu, tetapi kemudian belum lahir-lahir, itu maka plasenta rusak. Ya. Tetapi rusaknya plasenta itu fenomenanya jadi sebaliknya. Bukan kemudian dia jebol pertahanannya, bukan, tetapi justru mampet ya, berhenti tersumbat itu. Tersumbat sehingga mengancam kematian pada bayi bukan karena keracunan, tapi mengancam kematian pada bayi karena bayi tidak mendapatkan makan dari ibunya. Jadi ketika plasenta ini rusak, dampaknya bukan kemudian racun-racun dari ibunya masuk ke bayinya, tapi dampaknya semua hal makanan pun nggak masuk, nggak ke bayi itu. Jadi itu dampaknya menjadi logistik tertutup itu. Dok, secara fisik plasenta itu hebatnya apa ketika diintervensi kemudian di engineering untuk kebutuhan manusia? Kabarnya ada alat-alat kosmetik, barang-barang kosmetik yang dibikin dari plasenta. Itu apa plasenta itu memang hebat dok untuk orang yang dewasa, orang siapa kalau digunakan? Iya, jadi yang namanya umbilical cord atau plasenta ini sebetulnya sel-selnya adalah sel-sel muda, Bro. Dalam arti komponen-komponen yang ada di plasenta ini adalah sel-sel muda yang dalam istilah medisnya itu multipoten. Multi itu banyak, poten itu ya potensi. Dalam arti sel ini bisa menjadi apa saja. Sel muda itu bisa menjadi apa saja. Gitu. Bisa. Oleh karena itu ada dokter-dokter yang mengembangkan stem cell dari umbilical cord. Umbilical cord itu tali pusat, stem cell itu ya sel muda atau sel puncak itu. Sehingga
salah satu cara mendapatkan sumber dari stem cell adalah dengan menggunakan umbilical cord stem cell. Ya, ini karena darah yang ada di dalam umbilical cord ini adalah yang bisa dipanen untuk menjadikan stem cell. Jadi itulah yang makanya plasenta dan komponen-komponen di dalam umbilical cord dan juga plasenta ini adalah komponen-komponen yang bisa menjadi raw material untuk stem cell. Ya, itu Prof. Memang betul, jadi seperti itu. Wah, itu sebetulnya sangat luar biasa kalau itu dibudidayakan. Toh orang melahirkan kan nggak pernah berhenti orang melahirkan, Dok, itu. Iya betul. Jadi saya pun sebetulnya melakukan itu dalam arti setiap kalau saya nolong persalinan, saya tanya pada pasiennya apakah mau mendapatkan cadangan stem cell-nya untuk anaknya atau tidak. Kalau mau berarti pada saat lahir langsung masih segar, umbilical cord-nya saya ambil darahnya, kemudian darah itu saya proses dari bagian umbilical cord ini, kemudian kita simpan beku. Kemudian setelah itu nanti besok ini bisa menjadi cadangan untuk bayinya. Kalau bayinya sakit ginjal, maka tidak perlu donor ginjal, transplantasi ginjal, tetapi bisa kita bikin stem cell untuk perbaikan ginjal dari miliknya sendiri. Istilahnya autologus. Jadi dia tidak akan ditolak itu. Kalau kita harus minta donor ginjalnya orang lain kan ditolak oleh tubuh kita itu. Iya. Tapi kalau kita punya stem cell yang bersumber dari umbilical cord-nya sendiri, itu orang ini agak sakti ini, besok kalau kena ginjal bisa punya bank stem cell-nya sendiri gitu, karena tidak perlu ngambil dari orang lain itu loh, Prof. Jadi hanya sementara ini kan di Indonesia itu masih terbatas dalam pengelolaan stem cell ini karena teknologi, sehingga waktu itu saya mengirimnya ke Singapura, sehingga kita punya bank stem cell yang ada di Singapura atas nama 1, 2, 3 terus orang-orang yang lahir itu. Sehingga nanti kalau suatu saat membutuhkan saya tinggal akses gitu. Begitu, Prof. Wah, luar biasa. Itu kan merupakan kepentingan untuk kemanusiaan yang luar biasa, Dok, kalau itu. Dan saya pribadi sudah mengerjakan itu ya sejak sekitar tahun 2003 2005 saya sudah mengerjakan itu. Jadi artinya sudah cukup lama lah. Tidak saja pada ginjal, Dok. Pada organ yang lain juga bisa. Ya, multipoten. Jadi semua organ. Jadi kalau misalkan suatu saat jantungnya rusak, ya tinggal disuntikkan aja stem cell yang miliknya dirinya itu di sel otot jantungnya yang rusak, maka di sana akan tumbuh sel otot jantung baru yang cocok untuk dirinya, karena ini stem cell dari dirinya sendiri. Ya, dan itu asalnya adalah dari miliknya dirinya sendiri. Yang dari ari-ari itu plasenta, umbilical cord stem cell. Oke. Baiklah, Dok, ini luar biasa informasinya. Mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih paham dan banyak yang menyimpan cadangan untuk anak-anaknya. Saya kira kan nggak biaya begitu mahal dibandingkan dengan cangkok ginjal, Dok, ini. Tidak relatif tidak mahal, Prof. Karena ini kan hanya stem cell disimpan beku. Setelah dalam bentuk stem cell, kemudian kita simpan beku, kemudian kita cuman membiayai simpan bekunya itu murah, tidak mahal. Ya. Wah, oke lah. Terima kasih, Dok, atas informasinya, atas edukasinya untuk masyarakat mengenai parenting yang luar biasa ini. Sekira kita sudah 6 episode, sebagaimana ini seperti kuliah di kedokteran 4 SKS, saya kira, Dok. Walaupun yang bertanya orang awam tentang kedokteran. Terima kasih, Dok. Matur nuwun, Prof. Sehat selalu. Nanti kalau saya memiliki hal-hal baru akan selalu tanya kepada Dr. Hasto. Siap. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.